Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang aspek operasional dalam usaha. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Muhammad Farid dengan NIM 2003-01-166. Yang kedua, Zumratus Soleha dengan NIM 2003-01-183. Yang ketiga, Novita Yanti Dewi Cahyani dengan NIM 2003-01-191. Yang keempat, Khairatul Mahmuda dengan NIM 2003-01-197. Yang terakhir, Muhammad Faisal Abidin dengan NIM 2003-01-196. Pengertian aspek operasional. Aspek operasional dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Jadi, analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout, serta kesediaan mesin-mesin yang akan digunakan. Tujuan aspek operasi. Yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan di masa sekarang maupun yang akan datang. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan, ukuran kelayakan masing-masing jenis usaha sangat berbeda. Akan tetapi, aspek-aspek yang digunakan untuk layak atau tidaknya adalah sama sekalipun bidang usaha berbeda. Penilaian masing-masing aspek nantinya harus dinilai secara keseluruhan, bukannya berdiri sendiri-sendiri. Tujuan studi kelayakan bisnis. 1. Menghindari resiko kerugian. 2. Memudahkan perencanaan. 3. Mempermudah pelaksanaan pekerjaan. 4. Mempermudah pengawasan. 5. Mempermudah pengendalian. Studi kasus PT HN Sampurna. Sejarah singkat PT HN Sampurna. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sampurna merupakan salah satu perusahaan rokok terkemuka di Indonesia. Sampurna memproduksi sejumlah kelompok merek rokok kretek yang telah dikenal luas. Di antaranya Sampurna A, Sampurna Kretek, Sampurna U, dan rokok kretek yang legendaris, Jisamsu. PT HN Sampurna adalah anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia atau PMID yang merupakan afiliasi dari Philip Morris International (INC) PMI, perusahaan rokok internasional terkemuka di dunia. Visi Sampurna terkandung dalam falsafah 3 tangan. Masing-masing dari ketiga tangan mewakili perokok dewasa, karyawan dan mitra usaha, serta masyarakat luas. Ketiganya merupakan pemangku kepentingan utama yang harus dirangkul oleh Sampurna untuk meraih visinya menjadi perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia. Teknis dan teknologi. A. Produksi rokok. Setelah dipanen dan dikeringkan, tembakau dan cengkeh dibawa ke lokasi pabrik.
Tembakau biasanya disimpan hingga selama 3 tahun dalam lingkungan terkontrol untuk membantu meningkatkan cita rasanya. Cengkeh juga melewati proses penyimpanan serupa hingga 1 tahun sebelum diproses menjadi cengkeh rajang. Tembakau yang telah disimpan akan diproses terlebih dahulu sebelum dicampur dengan cengkeh rajangan yang lebih kering. Kemudian dijadikan racikan rokok yang akan dilinting menjadi rokok. Racikan yang telah selesai, yang biasa disebut cut filler, disimpan dalam lumbung berukuran besar sebelum memasuki proses produksi rokok. Dalam tahapan produksi, pengendalian mutu yang sangat cermat memegang peranan penting untuk memastikan bahwa setiap batang rokok dibuat dengan standar tinggi. Setelah siap, rokok kemudian dikemas dan dikirimkan untuk proses distribusi. Produksi sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin terdiri dari 3 tahapan. 1. Pemepresan daun tembakau. 2. Produksi rokok. 3. Dan pengemasan serta persiapan distribusi. B. Pemilihan teknologi. Puluhan ribu petani tembakau HMS semuanya sudah dikelola dengan bantuan teknologi industri, yakni sistem berbasis barcode. Di barcode itu tercatat nama petani, luas petaknya, jenis tembakau dan varietasnya, dan sebagainya. Jadi ketika panen, tembakau yang dibungkus sudah bisa dikirim dengan barcode. Dengan begitu, di tempat penampungan yakni Lombok dan Madura, hasil panen tadi sudah bisa langsung dipindai dalam kurung scan, sehingga tidak perlu ada petugas yang mencatat lagi. Teknologi canggih sudah digunakan HMS di pabrik-pabriknya, mulai dari kegiatan operasional pabrik, mesin blending hingga pengujian rokok sudah menggunakan sistem robotika. Dengan begitu, proses analisanya tidak lagi menggunakan rasa, melainkan data sehingga kualitas produknya sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.